Tenaga endogen yang kedua, vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma di dalam perut bumi. Magma adalah batuan cair pijar yang bersuhu tinggi, terdiri atas mineral dan gas. Aktivitas naiknya magma ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, intrusi magma, dan yang kedua, ekstrusi magma. Intrusi magma adalah proses penerobosan magma melalui retakan dan celah pada lapisan batuan litosfer yang tidak sampai ke permukaan bumi. Sedangkan ekstrusi magma adalah pergerakan magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Jadi pada saat intrusi, magma tidak sampai ke permukaan, dan saat ekstrusi, magma sampai ke permukaan bumi. Saat intrusi magma, ada beberapa bentuk yang dihasilkan. Yang pertama, lakolit. Lakolit adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga menyerupai lensa cembung, sementara permukaan bawahnya tetap rata. Yang kedua, dike. Dike adalah intrusi rata yang memotong batuan induk. Kadang dike ini dapat berukuran besar atau juga bisa berukuran kecil. Ketiga, batolit. Batolit adalah intrusi magma yang berada dekat dengan dapur magma. Keempat, seal. Seal adalah lapisan magma yang tipis yang menyusup di antara lapisan-lapisan bebatuan. Selanjutnya ada diaterma. Diaterma adalah intrusi magma yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari dapur magma sampai ke permukaan bumi. Kemudian jika intrusi magma ini mengalami pendinginan, maka inilah yang membentuk batuan beku dalam dan batuan beku korok atau gang seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Ekstrusi magma atau yang biasa kita kenal dengan istilah erupsi gunung api. Berdasarkan kekuatannya, terdapat dua jenis erupsi. Yang pertama ada eksplosif dan yang kedua ada efusif. Eksplosif adalah jenis erupsi gunung api yang berupa ledakan kuat dan menyemburkan materi-materi gunung api ke udara. Sedangkan erupsi efusif adalah erupsi gunung api yang berupa lelehan lava melalui retakan pada badan gunung api. Sedangkan berdasarkan bentuknya, erupsi dibagi menjadi tiga. Ada erupsi linear, erupsi areal, dan erupsi sentral. Erupsi linear adalah proses erupsi melalui celah atau retakan yang memanjang sehingga menimbulkan deretan gunung api. Erupsi areal adalah proses erupsi terjadi karena magma dekat dengan permukaan bumi sehingga magma melelehkan dan membakar batuan di atasnya. Maka magma keluar di beberapa tempat. Sedangkan erupsi sentral adalah proses erupsi melalui sebuah lubang atau pusat erupsi sehingga membentuk kerucut gunung api. Tipe-tipe letusan gunung api. Terdapat 7 tipe letusan gunung api, yaitu 1. Tipe Saint Vincent. Pada tipe ini, skala letusannya relatif sedang, tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari dapur magma yang dangkal bersifat kental. Tipe ini menghasilkan bentuk gunung api stratovulkan. Tipe kedua, tipe Merapi. Tipe ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah, mengakibatkan tekanan di dalamnya makin kuat untuk memecahkan sumbatan lava yang akan keluar. Letusan ini menghasilkan awan panas yang biasa disebut dengan wedus gembel. Tipe letusan ini terjadi pada Gunung Merapi di Jawa Tengah. Tipe ketiga, tipe Hawaii. Tipe ini skala letusannya relatif kecil, tetapi intensitasnya cukup tinggi. Lava yang keluar dari kawah bersifat cair, dan tipe ini menghasilkan bentuk gunung api perisai. Tipe keempat, tipe Stromboli. Tipe ini dengan letusan terjadi pada interval waktu yang hampir sama. Tekanan gas cukup kecil tetapi terus-menerus dan mengeluarkan eflata serta material padat, gas dan batu. Letusan ini terjadi pada Gunung Raung di Jawa Timur. Kelima, tipe volcano. Tipe ini mengeluarkan material padat dan cair seperti bom, lapilli, dan lava. Tipe ini adalah letusan gunung api pada umumnya. Memiliki dapur magma yang dangkal sampai dalam dan tekanan yang sedang sampai tinggi. Tipe ini terdapat pada letusan Gunung Semeru di Jawa Timur. Keenam, tipe Pele.
terjadi karena penyumbatan di puncak gunung api yang berbentuk seperti jarum pada bagian kawah, menyebabkan tekanan di dalamnya bertambah besar. Saat penyumbatan semakin tebal dan kawah tidak kuat menahan sumbatan, maka terjadilah letusan. Terakhir, tipe peret atau pelinian. Tipe ini mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung sehingga meruntuhkan dinding kawah dan membentuk kaldera. Ciri letusan peret ini adalah gas yang sangat tinggi hingga 80 km di ujung gunung terlihat awan menggumpal. Contohnya, letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. 3 jenis gunung api: Mar, Kerucut, Perisai. Jenis gunung api Mar. Gunung ini terjadi karena erupsi eksplosif yang biasanya terjadi hanya satu kali, disebabkan oleh dapur magmanya yang terlalu dangkal. Pada saat terjadinya letusan, banyak material padat atau eflatah yang dikeluarkan dari gunung tersebut, sehingga terbentuklah kaldera atau kawah besar di atas puncak gunung. Contoh dari gunung ini adalah Gunung Dieng, Gunung Gamalama, dan Gunung Tambora. Kedua, gunung api kerucut. Berbentuk seperti kerucut, terjadi karena erupsi efusif dan eksplosif yang terjadi secara terus-menerus dan bergantian. Sehingga lereng gunung ini terdiri dari bermacam-macam lapisan batuan. Dan di Indonesia banyak terdapat gunung api jenis kerucut ini, di antaranya Gunung Kerinci, Gunung Pangrango, dan Gunung Merbabu. Gunung api Perisai atau Tameng. Pada gunung ini, jenis magmanya encer dan aliran lavanya menyebar dan menutupi daerah yang luas sehingga terbentuklah lereng yang sangat landai. Contohnya terdapat pada Gunung Mauna Loa dan Mauna Kea di Hawaii. Bahan-bahan yang dikeluarkan saat gunung api meletus. Ada bahan padat atau eflata, bahan cair, dan bahan gas atau eksalasi. Bahan padat atau eflata. Berdasarkan asalnya, eflata dibagi menjadi dua, ada eflata alogen dan eflata autogen. Eflata alogen adalah eflata yang berasal dari batuan di sekitar kawah, dan eflata autogen yaitu eflata yang berasal dari magma dari dalam perut bumi. Berdasarkan ukurannya, ada beberapa eflata. Pertama, ada bom yaitu batuan yang berukuran besar. Kedua, ada slag yaitu batu-batuan berukuran kecil. Kemudian ada lapili, ukuran sebesar kerikil. Dan selanjutnya ada pasir serta abu. Bahan cair yang dikeluarkan oleh gunung api. Yang pertama, lava. Lava adalah magma yang meleleh keluar dari gunung dengan suhu 700 sampai 200 derajat Celcius. Kedua, lahar panas. Lahar panas adalah campuran antara magma dan air yang berupa lumpur panas. Air ini biasanya berasal dari danau kawah yang berada di puncak gunung, dan lahar panas biasanya keluar atau mengalir saat terjadinya gunung api erupsi. Ketiga, lahar dingin. Lahar dingin adalah endapan lava atau lahar yang berubah menjadi lumpur karena tertimpa hujan. Banjir lahar dingin ini bisa terjadi jauh setelah terjadinya erupsi gunung api. Selanjutnya, bahan gas. Bahan gas yang dikeluarkan dari gunung api ada beberapa, di antaranya ada solvatar atau belerang, ada fumarol atau uap air, ada MOFET yaitu karbon dioksida. Ada beberapa gejala sebelum terjadinya vulkanisme, di antaranya suhu sekitar gunung naik secara mendadak, kemudian sumber air mengering, terjadinya gempa, pepohonan meranggas dan mati, binatang liar banyak yang mengungsi, suara gemuruh dari dalam tanah, dan eksalasi semakin hebat. Jadi, jika kalian tinggal di sekitar gunung api aktif, ketika melihat gejala-gejala tersebut, bersiap-siaplah untuk meninggalkan tempat tinggal kalian untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, karena bisa diprediksi akan terjadi erupsi pada gunung tersebut. Adapun gejala-gejala post-vulkanik atau setelah terjadinya erupsi gunung api, munculnya ekshalasi atau gas-gas yang telah kita bahas tadi. Yang kedua, munculnya sumber air panas seperti di Cipanas, Batu Raden, Dieng, dan lain-lain. Ketiga, munculnya mata air Magdani yaitu mata air yang bermineral.
yang baik untuk kesehatan atau untuk kulit kita. Contohnya di Maribaya, Baturaden, dan juga Dieng. Terakhir, munculnya geyser. Geyser adalah air panas yang memancar secara periodik. Contohnya ada di Islandia dan New Zealand.